Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah resiko kita berjualan ikan hias atau sejenisnya yang berhubungan dengan ikan hias ya. Bisa udang hias, bisa tanaman hias, lobster dan sebagainya. Nah, ini adalah tank molly dan lobster ya. Nah, untuk lobster ini dia ini mempunyai kekurangan, yaitu kanibal. Jadi kalau populasinya terlalu banyak, dia nanti akan saling menyerang satu dan lain. Nah, itu juga selain itu dia juga tidak bisa mengambil napas secara langsung, berbeda dengan molly. Kalau molly ini masih bisa naik ke atas untuk mengambil oksigen langsung ketika tidak ada suplai oksigen di dalam air ini. Itu juga bisa terjadi misalnya pada ikan ikan lele, ikan sepat, ikan gurame, ikan cana, ikan cupang dan sebagainya. Jadi dia bisa langsung ngambil ke udara. Begitu juga ikan molly-mollyan ini juga dia bisa langsung ngambil udara dari atas air ini. Nah, oleh sebab itu kebutuhan peralatan pendukungnya seperti filter ini, power head ini sangat penting. Jadi jangan sampai mati pH-nya atau aerator. Nah, pakai aerator ini. Nah, itu saya alami barusan. Jadi kemarin itu kan mati lampu, dan waktu itu saya sedang buru-buru untuk pergi. Nah, ketika itu saya lupa untuk menyalakan pH ini. Jadi karena mati lampu, jadi tidak bisa mengecek apakah pH ini mati atau hidup ya, karena kondisi tergesa-gesa juga. Dan akhirnya setelah itu ya itu banyak yang pindah alam juga. Jadi contohnya ini juga. Nah, ini banyak yang sekali lobster yang pindah alam, dan biasanya yang pindah alam itu yang herannya itu yang warna-warna oranye atau mungkin ini albino ya jenisnya. Jadi yang warna-warna albino itu dia itu kan biasanya lebih lemah daripada yang warna merah seperti ini ataupun yang ini. Tetapi yang ini juga banyak yang meninggal kemarin, yang biru gitu. Nah, yang selamat itu kebanyakan yang merah-merah. Jadi resiko terbesar kita saat berjualan ikan hias itu adalah itu tadi, kematian. Jadi ketika ikan, karena yang kita jual kan binatang hidup. Nah, ketika binatang itu sudah meninggal ya sudah, berarti hilang pemasukannya. Jadi itu resiko terbesar bagi penjual ikan hias itu ya itu tadi, kematian. Jadi oleh sebab itu kita harus memberi pendukung kehidupannya. Misalnya harus kita cek terus ya. Misalnya ini nyala, bisa dilihat ini kan ada gelembung kayak ombak-ombak kecil ini kan, gelombang maksudnya, bukan ombak. Nah, gelombang berarti ini tandanya dia hidup, berarti suplai oksigen ini tercukupi. Jadi ketika misalnya kita pergi atau kita sudah keluar, kita harus cek kondisi ininya, suplai oksigennya, misalnya kondisi airnya, apakah ikannya sehat seperti ini atau ikannya lemes dan sebagainya, harus dicek dulu. Kemudian juga kita cek, misalnya kita pergi juga jangan terlalu lama juga. Misalnya sekarang kan lagi musim libur kan. Nah, misalnya kalau ingin pergi ke tempat lain, nah kita harus titipkan ke orang yang bisa merawat ikan tersebut. Biasanya kan kalau misalnya kita liburan, misalnya 1 minggu atau 2 minggu, itu kan ikan tidak ada yang merawat. Nah, itu yang bahaya, nanti bisa ikannya mati, intinya pasti akan mengalami kerugian. Jadi harus kita jaga bagaimana usaha kita ini atau ikan hias ini tetap hidup ya, agar nanti bisa menghasilkan uang. Jadi itu saja untuk tema hari ini. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.